Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang di desa, sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, bersabar dan bertekun adalah dua sikap yang penting yang harus menjadi bagian dalam hidup orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dengan memiliki dua sikap tersebut, kita akan peka terhadap setiap persoalan hidup yang akan kita hadapi. Namun saat ini banyak orang Kristen yang mudah sekali untuk putus asa, kecewa, serta terus mengeluh pada saat tidak kuat dalam menghadapi pencobaan hidup yang dialami. Dan inilah pertanda bahwa status kita menjadi orang Kristen yang mudah goyah iman dalam menghadapi persoalan hidup ini. Yakobus menasihati kita sebagai orang percaya bahwa kita tetap bersabar dan bertekun meski kita sering dijumpai oleh masalah hidup. Dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sebagai orang percaya, tentu ketika kita hidup di dunia ini, pastinya kehidupan kita tidak selamanya bahagia dan senang-senang saja. Melainkan pastinya ada kerikil-kerikil masalah yang akan kita temui, dan perlu kita ketahui bersama bahwa masalah yang kita dapati adalah suatu proses yang diberikan Tuhan. Sehingga ketika kita bersabar dan bertekun, maka buah-buah berkat akan kita dapat dari Tuhan, yang merupakan sumber berkat bagi setiap orang percaya. Ada beberapa kisah nyata yang bisa kita lihat dalam Alkitab yang berkat kesabaran dan ketekunannya dalam menghadapi masalah, Tuhan membalas 2-3 kali lipat dari semula. Lihatlah cerita Nabi Ayub yang memiliki banyak harta dan kekayaan, namun Tuhan menguji dirinya lewat mengambil semua anaknya dan seluruh hartanya. Tetapi dia tidak pernah marah dan menyalahkan Tuhan. Inilah bukti bahwa Ayub memiliki tingkat kesabaran dan ketekunan yang cukup sempurna kepada Tuhan. Sehingga ada buah-buah berkat yang diberikan Tuhan, yaitu dengan memberikan melebihi apa yang dahulunya dimiliki oleh Ayub.
Memang benar akan sangat sulit ketika kita diminta untuk bersabar dan bertekun ketika kita ada dalam persoalan hidup. Karena ketika kita ada dalam persoalan, pastinya hati dan pikiran kita akan hancur dan kecewa. Tetapi sebagai orang percaya, hal utama yang harus kita lakukan adalah berpikir positif dan tetap percaya kepada Tuhan. Maka walaupun kita ditemui persoalan hidup yang berat, tetapi yakinlah kita pasti akan diberikan jalan keluar dari Tuhan. Saudaraku, percayalah ketika kita bersabar dan bertekun, maka kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia turut bekerja untuk mendatangkan segala yang baik untuk orang-orang yang mengasihinya. Dan ketahuilah ketika kita bersabar dan bertekun, maka kita akan tercatat sebagai saksi-saksi Kristus yang percaya dan kuat iman kepada Dia. Sungguh, kesabaran dan ketekunan membuat kita dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dan tepat pada waktunya. Saudaraku, pesan kepada kita sebagai orang percaya saat ini, jika hidup kita banyak mendapatkan masalah, maka janganlah kita berpaling meninggalkan Tuhan dan mencari manusia. Sebab manusia mungkin saja memberikan kesenangan sesaat, tetapi tidak memberikan kebahagiaan untuk selamanya. Sehingga tetaplah bersabar dan bertekun di dalam Tuhan. Walaupun hidup kita dalam berbagai macam persoalan, percayalah Tuhanlah yang mampu mengubah masalah menjadi berkat. Sehingga tetaplah percaya dan mulailah belajar hidup dengan sabar dan tekun. Maka hidup kita akan tetap dan selalu diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat malam ini. Tuhan ajar kami untuk senantiasa untuk bersabar dan bertekun dalam segala hal, baik dalam pergumulan kami, doa-doa kami, kesesakan kami, penderitaan, sehingga saat kami tekun melakukannya, kami boleh menjadi orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu saat ini. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan berkati, Tuhan yang teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara kami yang dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Tuhan sertai kami malam hari ini dengan penjagaan Tuhan yang sempurna. Pimpin kami, tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa, di dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap saudara kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, berdoa bagi kota kami, desa kami, dan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.